Selamat berjumpa rekan-rekan penggiat proyek di mana saja berada. Selamat bergabung bersama Sasani Corpora, suatu channel khusus yang membahas tentang segala hal menyangkut pelaksanaan pekerjaan proyek fisik, baik itu bangunan, jalan irigasi, dan lain sebagainya. Demi kelangsungan channel ini sehingga kami bisa terus berbagi bersama rekan-rekan tentang video-video terbaru kami. Kami mohon untuk dapat melakukan like, subscribe, share channel ini, dan juga jangan lupa tekan tombol notifikasi sehingga Anda akan terus mendapat pemberitahuan apabila ada video-video terbaru dari kami. Video kami kali ini, kami akan share dan berbagi tentang cara membuat laporan kemajuan proyek atau yang biasa disebut dengan progress report. Dalam tutorial ini, kami membahas tentang cara pengisian data proyek, kemudian pengisian RAB sesuai kontrak, dilanjutkan dengan pembuatan dokumen MC0, CCO, dan MC100, dan juga diakhiri dengan sistem pembuatan laporan harian, mingguan, bulanan, hingga kurva S. Dan untuk kebutuhan Anda, kami sudah menyiapkan master data secara lengkap dalam file Excel yang bisa Anda download pada link yang terdapat pada deskripsi video di bawah ini. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat berjumpa rekan-rekan penggiat konstruksi sekalian. Dalam kesempatan ini kami akan mengulas tentang cara pembuatan laporan kemajuan pekerjaan sebuah proyek bangunan dulu, atau yang biasa kita sebut dengan progress report. Dalam dokumen ini kami sudah menyiapkan beberapa model pelaporan dalam sistem pelaporan proyek, dan soft copy dari dokumen yang kami bahas ini kami sudah siapkan linknya di deskripsi video ini di bawah. Anda dapat download dokumen secara utuh sesuai dengan yang kami bahas pada kesempatan ini. Baik, untuk yang pertama kami sampaikan dulu jenis dokumennya. Di awal, di dokumen pertama ini kami siapkan form isian proyek yang berisi tentang data-data pekerjaan atau proyek yang sedang Anda laksanakan atau yang akan Anda laksanakan. Jadi data ini Anda cukup isikan sesuai dengan data proyek, disesuaikan saja ya, isian di sebelah kanan sesuai dengan permintaan formulir di sebelah kiri ini. Kemudian ini juga terdapat isian untuk para pejabat pengguna jasa, mulai dari KPA, PPK, dan mungkin ada petugas tambahan, pejabat lainnya, siapkan 3 personil. Demikian juga untuk kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas, itu kami siapkan mulai dari direktur untuk kontraktor, kemudian pimpinan teknik dan pelaksana lapangan, sedangkan untuk konsultan pengawas kami siapkan juga data atau isian dokumen untuk direktur, tim leader, dan inspektor. Nah, di halaman ini juga kami siapkan shortcut untuk Anda dapat menuju dokumen-dokumen lainnya yang terdapat dalam satu kesatuan ini, sehingga Anda tidak perlu mencari satu persatu di sini. Anda cukup klik link yang ada. Misalkan Anda ingin menuju ke laporan minggu kedua, Anda cukup klik di link yang ini, sehingga Anda akan langsung menuju ke laporan minggu kedua. Dan kalau Anda ingin menuju dokumen lainnya, Anda boleh kembali dulu ke form isian. Di sini di setiap dokumen kami siapkan kembali ke menu utama, dan Anda bisa menuju laporan lainnya yang ada di sini. Kira jelas? Baik, dokumen berikutnya adalah dokumen mengenai tentang isian. Jadi dokumen RAB ini kami siapkan 4 sheet.
Jadi RAB kontrak, RAB MC0, RAB untuk CCO-nya, kemudian RAB untuk MC100 perhitungannya ya. Nah, untuk draft kontrak itu berisi tentang RAB atau detail uraian pekerjaan sesuai dengan kontrak yang Anda laksanakan. Kemudian draft MC0 itu berisi hasil dari perhitungan MC0 di tahap awal dimulainya pekerjaan. Kemudian dokumen CCO itu berisi tentang proses CCO apabila terdapat selisih dan sebagainya. Di sini kami siapkan 2 kolom untuk membuat sebuah pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang, sehingga penggunaan anggaran tetap balancing. Dan di sini juga kami siapkan draft MC100 yang berisi tentang hasil dari keseluruhan hasil akhir dari pekerjaan dengan Anda bisa mengontrol apakah sudah sesuai dengan hasil MC0 di awal. Sehingga hasil akhir kita akan kelihatan apakah masih ada selisih terhadap anggaran atau tidak. Ya, minimal sama atau balancingnya 0 atau lebih baik lebih. Baik, kemudian di dokumen berikutnya ada dokumen kurva. Kurva ini kami siapkan, jadi dalam dokumen ini saudara, itu kami siapkan 4 model. Jadi kalau kontrak Anda 3 bulan atau 90 hari kalender, kurva untuk 90 hari kalender sudah kami siapkan. Kalau 120 hari kalender juga kami sudah siapkan. Kemudian kurva untuk 150 hari kalender juga kami siapkan sampai dengan 180 hari kalender. Jadi Anda tidak perlu lagi merubah kurva. Secara otomatis hasil-hasil yang kita dapatkan dari progres minggu per minggu itu akan terinput di bawah sini ya, di kolom ini hasilnya nanti akan otomatis terinput, baik itu untuk 3 bulan pelaksanaan, 4 bulan atau 5 bulan atau 6 bulan. Jadi Anda hanya fokus pada pengisian laporan harian sehingga kurva akan berubah. Hal terakhir mungkin Anda hanya tinggal merubah posisi kurva ini supaya lebih pas pada saat di print nanti. Anda sesuaikan saja kurva yang ini, Anda tinggal cocokkan dengan bentuk sheet atau dokumen kurva yang akan Anda print. Nah, di dokumen lainnya yang terdapat dalam dokumen ini adalah terdiri dari laporan mingguan, laporan harian, mingguan, kemudian bulanan, dan kita akan lihat dulu yang laporan mingguan. Contoh laporan mingguan seperti ini. Ini sudah berisi dengan hasil-hasil perhitungan dari laporan harian. Jadi sudah direkap dalam 1 minggu. Yang bagian sini sudah otomatis terisi sesuai dengan data awal input di dokumen proyek yang tadi saya sampaikan. Anda tinggal mengontrol saja apakah datanya, angka-angkanya sudah sesuai atau belum. Kalau ada error atau perbedaan, mungkin ada yang salah di pengisian input laporan mingguan. Nah, kemudian laporan mingguan ini, setiap minggu itu di backup dengan laporan harian. Jadi laporan harian itu kami siapkan sejumlah hari dalam 1 minggu. Tetapi perlu kami sampaikan terlebih dahulu, setiap minggu itu, karena 1 bulan pekerjaan 30 hari, sehingga hari dalam 1 minggu itu kami bagi menjadi 8877. Jadi 8877 itu minggu pertamanya dalam 1 bulan itu 8 hari, minggu kedua 8 hari, minggu ketiga 7 hari, dan minggu keempat juga 7 hari. Sehingga genap totalnya jadi 30 hari kalender untuk 1 bulan pelaksanaan. Nah, untuk minggu pertama dalam setiap bulan itu kami sudah siapkan 8 lembar isian untuk laporan harian. Kemudian kami siapkan juga data input ya, dokumen untuk input. Ini bukan untuk di print, hanya input harian. Yang menjadi bahan laporan adalah laporan harian dalam format ini. Jadi formatnya seperti ini, saudara, laporan harian.
Itu kami siapkan minggu pertama 8 hari, minggu kedua 8 hari, kemudian minggu ketiga 7 hari, minggu keempat juga 7 hari. Nah, oke, sekarang kita kembali ke awal. Setelah dokumen ini Anda ketahui jelas, kita akan kembali ke awal. Nah, dalam proses pembuatan laporan kemajuan pekerjaan itu, setelah Anda mengisi data-data proyek ini, tahap pertama yang harus Anda laksanakan adalah mengisi draft kontrak. Jadi ini draft kontrak, ini juga tidak untuk di print ya, ini hanya sebagai sheet isian. Jadi ini isian, lembar kejauhan isian, data kontrak sesuai dengan kontrak Anda isikan di setiap item ini. Untuk setiap bagian pekerjaan, sub-bagian, seperti pekerjaan tanah kami siapkan sampai 10 item pekerjaan. Demikian seterusnya, semua kami siapkan 10 item. Nah, jika nanti ternyata pekerjaan tanah Anda terdapat hanya 5 item pekerjaan, maka yang 6 sampai 10 Anda hapus saja. Tapi kami ingatkan, sebelum Anda mengerjakan dokumen ini, sebaiknya master datanya, Anda copy dulu data ini, sehingga master data tetap terjaga sesuai dengan aslinya. Dan untuk data kopinya kalian bisa siapkan, kalian bisa edit, sesuaikan dengan data proyek yang sedang Anda laksanakan. Nah, apabila data pengisian RAB kontrak ini, apabila misalkan contoh pekerjaan persiapan hanya terdiri dari 4 item pekerjaan, maka dari angka 5 sampai angka 10 itu Anda dapat hapus. Ya, hapus. Nah, demikian seterusnya item lain kalau tidak digunakan dihapus saja. Dan Anda bisa menyesuaikan dokumen-dokumen lainnya di bagian lain. Anda hapus, jadi Anda sesuaikan dulu dalam tahap awal penyesuaian dulu ya, sebelum Anda memulai proses pembuatan laporan dari laporan harian. Semua dihapus, termasuk di kurva, kemudian di susunan di laporan bulanan, Anda tinggal hapus saja. Ya, saya kira tidak akan sulit, karena kalau Anda ingin memodifikasi, harap sesuaikan dengan sistem yang sudah terbangun dalam dokumen ini. Kemudian proses selanjutnya, setelah Anda mengisi data RAB kontrak ini, tentunya setiap proyek itu selalu diawali dengan MC0 atau mutual check awal yang dilakukan atau dilaksanakan oleh pihak PPK, pihak pelaksana, kontraktor pelaksana, dan konsultan pengawas. Fungsinya untuk menghitung kembali apakah data-data atau volume di lapangan apakah sudah masih sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada di kontrak ini. Dilakukan perhitungan kembali. Nah, apabila terdapat selisih akan kelihatan di bagian sini. Jadi hasil MC0 mutual check itu diisikan di kolom ini. Ini data kontrak yang Anda sudah isikan sebelah sini, itu terkoneksi ke sini. Kemudian Anda isikan data-data sesuai dengan hasil perhitungan MC0. Sehingga kita akan bisa melihat apakah ada selisih antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan. Seperti ini, contoh galian tanah biasa. Itu di perencanaan diperkirakan atau perkiraan kuantitasnya 20 meter kubik. Sedangkan setelah dihitung di lapangan berdasarkan MC0, hanya 12 meter kubik, sehingga ditemukan selisih sebesar minus 8 meter kubik. Nah, ini diisikan semua, sehingga ada juga yang plus ya. Di sini contoh urukan pasir bawah lantai, di perencanaan dibuat 5 meter kubik, ternyata di lapangan harus dilaksanakan 8 meter kubik, sehingga ada pekerjaan lebih atau pekerjaan tambah sebesar 3 meter kubik. Ini Anda isikan semua sesuai dengan MC0, sehingga akan terbaca selisih secara total, secara globalnya Anda bisa melihat di bawah. Contoh kayak dalam contoh dokumen ini, setelah dilakukan perhitungan MC0, ternyata volume masih berkurang, masih belum mencapai sesuai dengan rupiah dalam RAB dalam kontrak, itu sebesar minus 1.133.000.
Sehingga ketika ditemukan ada kekurangan, kita dapat melakukan kesepakatan dengan pihak PPK dan pengawas, konsultan pengawas, kekurangan itu bisa ditutupi di pekerjaan yang mana. Nah, contoh kayak di sini, kekurangan yang kami dapatkan di MC0 dari hasil MC0 tadi, seperti ini, itu terkoneksi ke sini. Nah, kita bisa sepakat di mana misalkan contoh dalam dokumen ini kami ambil, oh ternyata pekerjaan batu kali perlu ditambah sebesar 5 meter kubik. Sehingga kita mengisi di pekerjaan tambah. Sebaliknya, kalau ternyata selisih di sini plus, ya di sini ternyata ada kelebihan pekerjaan dari kontrak, di pekerjaan tambah kurang ini yang kita isi bukan di pekerjaan tambahnya ya, ini pekerjaan, tapi kita isi di pekerjaan kurang. Tetapi kalau pekerjaan kelebihannya tidak signifikan, saya kira dibiarkan saja itu sebagai prestasi daripada kurang, sehingga ketika terjadi pemeriksaan oleh pihak inspektorat atau BPK secara total volume tidak ada kerugian negara. Nah, kemudian yang bagian ketiga, RAB MC100. RAB MC100 ini nanti akan terbaca setelah akhir pekerjaan. Artinya, setelah kita hitung sesuai MC0 dan CCO yang di sheet lembar kerja ini kita sudah tertuang di sini, hasil MC0 MC100 itu akan terkoneksi ke laporan minggu terakhir. Misalkan Anda mengerjakan proyek ini dalam 6 bulan, maka di sini akan terbaca ini akan terkoneksi ke 6 bulan. Tetapi kalau Anda melaksanakan pekerjaan kontrak Anda hanya 4 bulan, maka data yang di sini Anda koneksi atau copy dari laporan bulan keempat. Ini di sini menyesuaikan di akhir. Sehingga kalian bisa mengontrol kembali apakah hasil pekerjaan akhir atau MC100 ada selisih tidak dari MC0 yang sudah disesuaikan tadi. Nah, kalau masih ada selisih minus, sebaiknya kita tutupi di bagian atau item pekerjaan yang mana. Apabila dia lebih, dibiarkan saja kalau tidak terlalu signifikan. Kalau sangat signifikan, tentu Anda bisa mengajukan CCO atau adendum kontrak, nilai kontrak. Sehingga bisa ditambahkan yang sesuai aturan itu sampai maksimal 10% dari nilai kontrak. Oke, jelas. Nah, di sini kami untuk tahap awal, seperti kami jelaskan tadi, tahap awal setelah Anda mengisi form isian proyek, kemudian dilanjutkan dengan pengisian data kontrak. Nah, tahap awal tentunya di MC0. Nah, pekerjaan tambah kurang itu dapat dilakukan sambil berjalan pelaksanaan proyek hingga ditemukan suatu angka yang balance atau seimbang. Nah, setelah mengisi MC0, proses MC0 diselesaikan, di awal pelaksanaan tentunya Anda di hari pertama atau minggu pertama pelaksanaan Anda mulai mengisi laporan harian. Nah, laporan harian ini contoh di sini kami siapkan dua dokumen. Yang dokumen pertama ini tidak untuk di print, hanya sebagai data Anda untuk diisikan. Sedangkan dokumen kedua ini itu berisi laporan harian format yang harus di print. Nah, di laporan harian ini kami menyiapkan kolom untuk pengisian penggunaan jumlah tenaga kerja, bahan, dan peralatan setiap hari. Demikian juga cuaca, ini Anda sesuaikan saja. Jadi pengisian, kemudian jenis pekerjaan itu bisa Anda isikan secara manual di sini. Pengukuran awal berapa, lokasinya di mana, sesuaikan saja tentunya di lokasi proyek, jamnya 08 sampai 13, kemudian capaian hasil volume pada hari itu berapa. Kalau dia pekerjaan yang harga satuan, tentunya ada misalkan pekerjaan pasangan batu 5 meter kubik. Anda isi di sebelah sini. Saya kira Anda sudah cukup mengerti untuk itu. Nah,
Untuk data di sini, bisa Anda isikan secara manual di sini langsung, atau Anda melakukan pengisian di sini setiap hari. Misalkan di sini hari Senin, di sini kami siapkan 8 hari untuk minggu pertama ini 8 hari. Misalkan di hari Senin, pekerjaan yang dilaksanakan adalah pengukuran awal hari pertama, kemudian pembangunan direksi kit. Nah, ini data-data ini terisi sehingga kami siapkan dokumen ini kenapa? Supaya Anda bisa mengontrol setiap saat volume setiap item dibanding dengan dengan volume dari hasil MC0. Sehingga ada fungsi kontrol di sini. Tetapi kalau Anda mau menggunakan langsung isian di sini tidak masalah. Yang jelas isian yang di sini secara otomatis akan terekap di laporan mingguan. Jadi ini sudah terkoneksi dengan baik sehingga Anda tidak perlu merubah-rubah lagi termasuk tanggal dan sebagainya. Anda cukup isikan di data awal tadi, di data awal di sini tanggal kontrak, secara otomatis di laporan minggu 1 akan dimulai dari tanggal itu proses pelaksanaan dan akan bertambah setiap minggunya juga akan otomatis berubah. Dan itu yang jelas untuk laporan harian Anda dapat melakukan input di sini. Nah, bagaimana menyalin dari input laporan mingguan ini ke laporan harian di sini? Jadi contoh ini kami beri satu contoh di hari Senin itu setelah kita isikan hasil pekerjaan pada hari itu, kita bisa melakukan filter. Jadi filternya apa? Filternya tentu kita isi angka di atas 0. Jadi di sini bahasanya dalam Excel adalah greater than. Greater than berarti lebih besar daripada kita isikan angka 0 sehingga akan terfilter hanya yang ada isian saja yang terfilter. Dan ini Anda bisa copy, misalkan seperti ini kan, copy ke laporan pada hari Senin. Di sini maaf, di sini hari Senin ada sedikit error maaf. Nah, jadi ini Anda copy 2 item ini, kemudian Anda langsung copy ke sini, ya. Paste spesial atau paste biasa juga bisa. Dan yang paling utama adalah volume capaiannya. Volume untuk item itu berapa yang dicapai. Kemudian satuannya apa. Nah, ini setiap hari yang Anda isikan sebagai laporan harian. Dan ini mungkin nanti kalau ada koreksi Anda bisa robah dengan mudah. Nah, setelah diisikan di laporan harian, ini ada yang perlu Anda isikan secara manual juga adalah data pekerja, berapa mandor, tukang, dan kepala tukang. Demikian juga bahan yang masuk apa, pemasukannya berapa dalam hari itu, berapa yang digunakan. Ini Anda perkirakan saja ya, sesuaikan. Kemudian peralatan apa yang digunakan, berapa jam, ya kapasitas yang dicapai berapa. Itu isikan sesuaikan dengan kondisi pekerjaan Anda. Jadi setelah Anda itu isikan laporan mingguan, harian tadi, otomatis akan terekap di setiap minggu berapa bobot yang dicapai. Nah, bobot yang dicapai ini nanti akan muncul dan laporan setiap minggu ke-1, ke-2, 3, dan 4 akan terekap di laporan bulan pertama. Nah, di sini bulan pertama ini nanti akan terekap berapa total capaian dalam bulan tersebut. Kemudian di sini juga sudah lengkap datanya, tidak perlu ada robah. Anda hanya tinggal merubah di setiap dokumen adalah logo instansi dan logo perusahaan Anda. Dari semua isian ini, kami siapkan sampai bulan ke-6. Tetapi kalau Anda melaksanakan hanya 3 bulan saja, 90 hari kalender, laporan yang akan Anda isi hanya bulan ketiga saja. Yang lainnya boleh Anda hapus sampai bulan ke-4 sampai ke-6 Anda hapus. Demikian juga kalau Anda hanya melaksanakan dalam 120 hari kalender atau 4 bulan, bulan ke-5 dan ke-6 boleh Anda hapus. Nah, kemudian semua ini akan tertuang dalam kurva. Kalau Anda melaksanakan 90 hari kalender,
kurva yang digunakan yang kurva 3 bulan. Dan yang lainnya boleh Anda hapus. Demikian juga kalau Anda melaksanakan pekerjaan dalam 4 bulan pelaksanaan atau 120 hari kalender, kurva ini yang Anda gunakan. Dan kurva ini sudah siap terisi dan terkoneksi. Anda tinggal menyesuaikan ini kurva grafiknya, kurva S-nya Anda tinggal geser, sesuaikan ketika Anda ingin melakukan print out secara hard copy. Nah, setiap minggu itu akan tertuang capaiannya dari setiap minggu itu. Contoh kayak ini 4 bulan, ini setiap minggu atau 12 minggu dalam 4 bulan ya, itu 12 minggu ini akan tertuang, terkoneksi ke sini. Realisasinya berapa setiap minggu akan otomatis terinput ke sini, sehingga Anda bisa memonitor apakah terjadi deviasi atau tidak. Jelas? Dan Anda setelah ini akan terbaca semua di kurvanya juga, berapa yang di sini keterangannya untuk rencana yang warna biru, sedangkan realisasi warna merah. Jadi akan terbaca di kurva apakah deviasi atau tidak. Rekan-rekan, demikian penjelasan kami soal dokumen ini. Anda dapat mengisi apabila Anda ingin melakukan modifikasi terhadap dokumen ini. Sekiranya Anda memang cukup mengerti link yang kami buat atau koneksi yang kami buat antar setiap lembar kerja, saya kira silakan. Dan untuk dokumen lengkap master dari data ini, kami sudah siapkan di deskripsi dari video ini di bawah. Anda bisa download dan keterangannya ada di situ. Saya kira demikian dulu dari kami tutorial pembuatan atau cara membuat laporan kemajuan pekerjaan atau progress report. Terima kasih, semoga dokumen ini bermanfaat bagi Anda, dan jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen serta share. Jangan lupa tombol notifikasi channel ini sehingga kami akan terus berbagi dengan Anda, dan Anda akan mendapat pemberitahuan ketika kami memuat video-video lainnya tentang yang mengulas tentang pelaksanaan pekerjaan proyek konstruksi. Terima kasih, selamat bekerja.